boten sampai berkali-kali hasilnya ngos-ngosan ya. Jadi cukup aja 3-4 kali ya ganti. Pernapasan perut, tarik nafas lewat hidung, besarkan perut. Ya, cukup. Kemudian latihan aktif anggota gerak atas. Kamu aktifkan anggota gerak atasnya. Masuk fisioterapis bingung. Anggota gerak atas yang mulai dari jari-jari, pergelangan tangan, siku, shoulder, mau gerakan apapun, yang penting tidak membuat pasien bingung, gampang melakukan gitu loh. Fleksi dulu, tekuk. Terutama untuk gerakan payudaranya, maminya, iya. Kegiatan mau nyusui gitu, pas melahirkan kan. Sekarang untuk anggota gerak bawah, ya, kamu mesti memberikan latihan. Ingat bahwa ibunya adalah pasca melahirkan kan rokianya banyak, jadi jangan ngangkat-ngangkat pahanya tinggi-tinggi. Jadi kamu hanya mengaktifkan untuk pergelangan kaki, dari pergelangan kaki ya, lututnya hanya heel slide, nggak usah tinggi-tinggi. Lututnya bisa ke tumit, ya, nggak usah tinggi-tinggi. Ya, mulai.
bed itu loh. Tumitnya yang geser, tapi jangan tinggi-tinggi. Dalam Pak. Kanan dulu ya Bu. Luruskan lagi, luruskan lagi. Usah tinggi-tinggi. Rupiahnya banyak, itu kan membuat orang kalau ngangkat-ngangkat kan tidak nyaman. Sekarang latihan transfer. Miring dulu ke kanan atau ke kiri, kemudian duduk. Dulu kan berlatih transfer dong. Semester 2 kan? Miring kanan atau ke kiri, kalau kanan kayak kirinya yang kita pakai sedikit, kalau miring ke kiri itu kayak kanannya. Gitu. Ditekuk aja. Ditekuk. Nggak usah tinggi-tinggi. Ini mau miring ke kanan. Lempar tangannya. Oh iya ya. Lempar. Ayun. Nggak mungkin. Dirinya nggak bisa. Kalau orang ayun kan mesti iya kan? Oh iya ya. Dia Kakinya bergerak. Langsung duduk, nggak boleh kalian kanan kiri. Ini kan? Kamu kok yang nggak tahu? Sudah benar transfer. Itu. Wah, Bel itu kan mesinnya tadinya kan nggak ada kelainan apapun. Nah, setelah melahirkan kan cuma capek problemnya. Kan yo untuk semua untuk gerakan kan biasa aja. Ya, cuman memang dia capek. Pelan-pelan kan bisa mesti dilakukan sendiri. Kemudian turun jalan. Di rumah sakit kan nggak setinggi ini bednya kan terlalu ketinggian. Nah, iya, temani nanti kan di rumah sakit kan cuma pendek, jadi memudahkan pasien untuk transfer ke diri. Ya, kemudian dilatih jalan di sekeliling bed. Kamu hanya mendampingi pasien dari belakang. Makanya dari gitu. Sakit, kamu sudah pernah melahirkan. Sudah, jadi pasiennya diminta untuk jalan di sekeliling bed. Fisioterapisnya di belakangnya sambil Jalan pinggir bed ya? Pegangan enggak? Ini udah stop ya. Nanti kalau kamu ketemu pasien ibu pasca melahirkan yang tidak ada keluhan apapun ya cuma ini
latihannya hanya seperti ini. Tetapi nanti kamu bisa aja ketemu pasien pasca melahirkan pervaginam dengan misalnya nyeri perineum karena kemarin waktu melahirkan dilakukan episiotomi, atau ibu pasca melahirkan dengan coccygeal pain. Nah, kalau kamu ketemu ibu pasca melahirkan dengan perineal pain, coccygeal pain, dia kan akan kesulitan pada saat transfer. Ya, mungkin nggak segampang ini. Ya, kamu mesti berikan latihan untuk mengurangi nyeri. Kemarin dilakukan apa? Diberikan latihan apa? Kalau ada coccygeal pain, misalnya perineal pain, symphysis pubis pain, latihan kontraksi otot dasar panggul. Ya, coba sekarang praktekkan. Kalau misalnya pasienmu ini ibu pasca melahirkan pervaginam dengan perineal pain, mestinya sebelum latihan transfer kamu berikan latihan kontraksi otot dasar panggul dengan harapan nyerinya berkurang. Setelah berkurang baru dilatih transfer. Jelas? Ya, coba gimana? Kamu melatih pasien yang notabene masih awam, nggak tahu itu apa kontraksi otot dasar panggul, nggak tahu otot bagian mana yang harus dilatih. Kamu mesti ngajari. Kontraksi otot dasar panggul, latihan kontraksi otot dasar panggul. Ya pasien itu seperti menahan isi. Ya, cuman kamu harus tahu benar pasiennya melakukan dengan benar. Gimana caranya? Ya harus dilihat daerah pantatnya saat kencang itu harus masuk ke dalam. Ya kasih apa-apa kenceng kendor, kenceng kendor. Ya, terus ditingkatkan lagi menjadi kencang, tahan, tuh 2, 3, kendor. Ya, konkret ya. Nanti kalau orang awam kan tidak segampang ini, semuanya kan udah ngerti kontraksi otot dasar panggul. Ya, kalau orang awam kan nggak ngerti otot dasar panggul itu gimana, kemudian bagaimana cara mengontraksikan. Terus kalau kamu bilang kontraksikan, itu kan jeramu dan kontraksi koko, ya mesti harus dikencangkan bahasanya dengan ya mengencangkan seperti menahan kencing atau menahan buang air besar. Pada saat mengencangkan ototnya itu bagian pantat seperti masuk ke dalam. Coba Bu, bisa nggak dengan apa-apa kencang? Berarti Anda
memasukkan atau menyempitkan lubang anusnya menjadi semakin kecil. Ya mesti dengan kata-kata seperti itu dicoba, kalau benar berarti lanjut, tapi kalau belum benar ya harus sampai dia mampu. Kan itu nggak gampang untuk orang awam ya. Kalau ini kan temanmu sendiri kan sudah jelas ngerti ya. Ya, semua mesti harus dijelaskan ke pasiennya, latihannya apa, tujuannya untuk apa ya. Karena ibunya kan nyeri perineum, ini sebenarnya latihannya tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri yang ada ya, sehingga nanti ibu akan mudah atau bisa melakukan berubah posisi dari duduk, dari berbaring ke duduk dengan lebih nyaman ya. Tahu ya, jadi mulai dari mengajarkan sampai ngecek benar atau tidaknya, kemudian kalau sudah melatih untuk kontraksi otot ya. Kalau sudah, nanti pasien bisa merasakan nyerinya berkurang atau tidak ya. Kemudian latih untuk transfer. Tadi kan kesulitan saat transfer dalam ada yang belum jelas ya. Kamu nanti ketemu pasien pasang melahirkan itu ada yang nggak usah di fisioterapi, langsung jalan sendiri, terus apa-apain sendiri, ada ya. Tapi ada yang nggak berani apa-apa ya, yang tidak berani apa-apa itu yang harus dibimbing supaya dia segera aktif ya. Selain potensi difenomusis, problem pasca melahirkan, apalagi yang masih kemungkinan ya potensi untuk inkontinensia urin ya. Itu dengan cara apa? Ya latihan kontraksi otot dasar panggul. Apalagi kalau habis hamil kemudian lahir, otot perutnya gimana? Ya, penurunan elastisitas otot perut, penurunan elastisitas otot dasar panggul. Problem 2 itu akan diselesaikan nanti setelah masa nifas, karena saat ini keluarga kan masih keluar yang banyak, jadi nggak mungkin dilatih dengan gerakan yang macam-macam ya. Jadi yang penting sebelum pulang pasiennya itu sudah bisa jalan mandiri, karena sesudah pasien bisa jalan mandiri dia akan aktif kemana-mana sendiri. Mau ke kamar mandi sih langsung bisa dilakukan, mau ke taman bayi nengok anaknya, ambil anaknya untuk menyusui ya langsung dilakukan. Tapi kalau masih berbaring mesti akan tergantung pada orang lain, padahal kan dia cuma capek ya, habis melahirkan kan capek ya. Jadi target utama di rumah sakit pada pasien pasca melahirkan itu harus diaktifkan sedini mungkin sebelum dia pulang ya. Jadi pulang itu dalam keadaan sudah berjalan mampu. Kenapa kok yang itu tadi penurunan elastisitas otot perut, otot dasar panggul harus 40 hari? Karena satu, pertimbangannya ibunya masih capek, kedua lokiannya masih banyak ya, sehingga kan bergerak ngangkat kaki enggak, belum mampu. Yang ketiga adalah sudah terjadi adaptasi antara ibu dengan anak. Yang keempat, sudah laktasinya, proses menyusui sudah lancar, artinya tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir mestinya ibunya fit banget, siap untuk melakukan
selama di rumah sakit ya ini target kita adalah mengaktifkan ibu pasca melahirkan secepat mungkin sampai dia mampu ambulasi mandiri. Ya. Karena ibu pasca melahirkan Papagena itu masuk siang, keluar besok siang, cuma sehari semalam. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, silakan keluar.